Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Kami di sini beranggotakan 5 anggota. Perkenalkan, nama saya Najwa Hilmi Tamami dengan NIM 241711004. Dan yang kedua, perkenalkan, nama saya Yahdini Firda Aulia dengan NIM 241710031. Perkenalkan, nama saya Asti Widyasari dengan NIM 241710007. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra dengan NIM 2417115. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2417125. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia bermula dan perkembangan bahasa Melayu yang tidak ada sejak lama. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan sebagai suku bangsa di wilayah kepulauan Nusantara, termasuk daerah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Proses perkembangan Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai pada abad ke-20 pada tahun 1928. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda dan berbagai suku bahasa Indonesia membesarkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa resmi dan kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Wawasan dari kelompok kami yang kami ketahui ialah menurut pendapat kelompok kami, sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat disorot pada sejarah zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pembelajaran budaya bangsa penyebaran agama. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga dicetuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan golongan dan daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia jelas mempunyai peran penting sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyebarannya, dalam pendidikan semua jenis pendidikan, dalam penyampaiannya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam bermasyarakat terutama berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa baku atau bahasa standar yang dipakai dalam acara resmi seperti dalam perundang-undangan, bermasyarakat atau berbicara di depan umum. Dan saya di sini akan menjelaskan apa itu fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu 1. Komunikasi, 2. Identitas nasional, 3. Pendidikan, 4. Administrasi dan hukum, 5. Metode dan hiburan. Jadi, yang pertama ada komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai alat utama berkomunikasi di Indonesia, memfasilitasi interaksi antar orang-orang di daerah dan latar belakang budaya. Yang kedua adalah ada identitas nasional. Identitas nasional adalah sebagai simbol yang membantu menguatkan rasa kebangsaan di antara penduduk yang berasal dari etnis dan bangsa daerah. yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di seluruh negeri untuk mengetahui pengetahuan dan informasi secara konsisten.
Yang keempat yaitu administrasi dan hukum. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, undang-undang, dan peraturan pemerintah, sehingga memudahkan pengelolaan negara dan penegakan hukum. Yang kelima yaitu media dan hiburan. Media dan hiburan adalah medium utama dalam media massa, termasuk teknisi, radio, surat kabar, dan platform digital, serta dalam berbagai bentuk hiburan seperti film, musik, dan sastra. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.